Yo, sahabat sektor 7 semuanya, jumpa lagi dengan Mimin ya guys. Hari ini Mimin akan membawakan alur cerita kembalinya Sang Raja Neraka. Sebelum kita masuk ke ceritanya, Mimin ucapkan terima kasih sudah bersedia untuk klik video ini. Dan jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya ya guys. Semoga kalian semua terhibur. Jika ada yang mau berdonasi, boleh ya guys. Link ada di deskripsi. Tak perlu menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Pada video kali ini diceritakan bahwa saat sang paman yang sudah merasa senang dengan pintu yang bisa terbuka, namun tiba-tiba seorang mayat hidup pun memergokinya. Terlihat bahwa sang paman pun terkejut serta ketakutan. Sedangkan Jabin yang ada di dekat paman itu merasakan getaran yang sangat hebat berasal dari luar ruangan itu. Lalu menduga jika kemungkinan itu merupakan getaran akibat sebuah pertarungan. Akan tetapi bersamaan dengan hal itu, terlihat bahwa Hyunwoo tiba-tiba terbatuk yang membuatnya pun khawatir. Lalu mayat hidup yang menghadang mereka itu pun merasa jika kepalanya tiba-tiba menjadi pusing. Sontak kesempatan itu tak disia-siakan oleh Jabin yang meminta paman itu yang diketahui bernama Paman Park untuk segera lari dari tempat ini secepat mungkin. Paman Park pun bergegas mengikuti Jabin dan membantunya memapah Hyunwoo yang lemas tak berdaya untuk segera kabur dari tempat itu. Jabin yang menerima bantuan itu pun berterima kasih kepada Paman Park. Kemudian Paman Park pun bertanya apa yang telah terjadi kepada mayat hidup itu karena dia tak mengejar mereka yang mencoba kabur saat ini. Mendengar hal itu, Jabin pun menjelaskan bahwa dirinya pernah mendengar bahwa di antara para bawahan Raja Neraka ada makhluk yang seperti lipan dan juga memiliki sensitivitas tinggi terhadap getaran. Jadi dia pasti pandai dalam hal melacak. Mendengar hal itu, Paman Park pun menyimpulkan bahwa akibat dari getaran itulah mayat hidup seperti lipan itu tak bergerak mengejar mereka. Kemudian sembari meminta untuk mempercepat langkahnya, Jabin pun meminta agar Hyunwoo bertahan sebentar lagi karena mereka akan segera kabur dari tempat ini. Akan tetapi di tengah pelarian mereka itu pun terdengar bahwa Hyunwoo tiba-tiba kembali terbatuk lagi dan membuat Paman Park mengatakan bahwa kondisi Hyunwoo saat ini sangatlah buruk dan menanyakan apakah hubungan Jabin dengan Hyunwoo itu sangat dekat hingga membuatnya bersikeras ingin menyelamatkannya seperti itu. Jabin pun menanggapinya dengan menjelaskan bahwa hubungan mereka sangatlah dekat, jadi dirinya harus menyelamatkannya apapun yang terjadi. Sebab kondisi Hyunwoo sampai menjadi seperti saat ini pun karena dirinya. Lalu diceritakan flashback saat Jabin dan Hyunwoo masih berada di tempat penampungan yang sama. Terlihat bahwa saat itu Jabin sedang demam tinggi serta membutuhkan sebuah obat. Karena itu, Hyunwoo pun menawarkan diri untuk meminta obat kepada para preman yang menampung mereka di tempat itu. Akan tetapi Jabin menolak ide Hyunwoo itu dengan alasan jika dirinya sudah minum obat kemarin. Ditambah lagi, jika Hyunwoo pergi keluar maka dia pasti akan dipukuli lagi oleh para preman itu. Namun Hyunwoo tetap bersikeras ingin pergi keluar karena dirinya memiliki sebuah ide untuk mendapatkan obat apapun untuk Jabin. Lalu memintanya untuk istirahat dan menunggu saja. Karena Hyunwoo bersikeras seperti itu, Jabin pun tak punya pilihan lain lagi selain mengizinkan Hyunwoo pergi. Akan tetapi Jabin pun perlahan menjadi khawatir karena sudah lama sejak kepergian Hyunwoo, namun dia tak kunjung kembali ke tempatnya. Jabin pun memutuskan untuk keluar mencari keberadaan Hyunwoo saat ini dengan kondisi yang masih demam. Dan saat itulah dirinya melihat pemandangan yang membuatnya sedikit sesak dengan keakraban yang Hyunwoo tunjukkan dengan preman itu. Lalu tiba-tiba ada seseorang datang di belakang Jabin mengomporinya jika dirinya menduga bahwa sebenarnya Hyunwoo itu adalah pengkhianat. Kemudian menyuruh Jabin melihat apa yang ada di kantong celana Hyunwoo saat ini. Paman itu meyakinkan Jabin bahwa pasti itu adalah makanan yang didapat setelah dia mengadukan seseorang. Akan tetapi Jabin bersikeras berkata jika Hyunwoo bukanlah orang yang seperti itu. Dia melakukan itu karena dirinya.
Namun paman itu masih meyakinkan Japin bahwa Hyunwoo tak seperti yang Japin pikirkan. Lalu bertanya kepada Japin, apakah dia pernah melihat para preman itu memberikan makanan tanpa alasan? Japin tak bisa menjawab pertanyaan itu. Dan setelah itu si paman pun berujar lagi jika ada sesuatu yang aneh sudah terjadi karena belakangan ini Hyunwoo sering bercanda dengan preman seperti itu. Tak mungkin dia mendapatkan semua makanan itu tanpa mengadukan seseorang. Kemudian menanyakan, apakah Japin pernah mengatakan ingin kabur dari sini kepada Hyunwoo? Mendengar pertanyaan itu, Japin pun mengingat tentang apa yang pernah dirinya katakan kepada Hyunwoo tentang keinginannya untuk kabur dari tempat ini. Lalu berkata kepada paman itu bahwa jangan-jangan Hyunwoo saat ini sedang melaporkan dirinya yang memiliki niat untuk kabur dari tempat ini. Sontak jawaban Japin itu pun membuat si paman tersenyum jahat karena rencananya memprovokasi Japin sepertinya berjalan lancar dan mengatakan bahwa seperti yang Japin pernah lihat, para preman itu pasti akan memukuli orang sampai sekarat. Jadi kesempatan Japin hanya kali ini saja untuk kabur dari sini. Maka dari itu, lebih baik Japin pergi sekarang sebelum mereka menangkapnya. Mendengar saran dari paman itu, Japin pun bingung akan pergi kemana. Namun paman itu memberitahu tempat yang selama ini sudah dirinya amati kepadanya. Sedangkan Hyunwoo yang berbicara dengan preman itu pun sebenarnya sama sekali tak mengkhianati Japin. Malahan, dia mengorbankan dirinya untuk dipukuli oleh preman itu untuk melepaskan rasa stresnya dengan imbalan mendapatkan sedikit makanan ataupun obat untuk Japin. Setelah mendapatkan imbalannya dari preman itu, Hyunwoo pun berlari menuju ke kamar tempat Japin beristirahat dengan mengatakan bahwa dirinya berhasil mendapatkan sedikit makanan namun tak bisa mendapatkan obat untuknya. Akan tetapi, Hyunwoo pun terkejut karena Japin tak ada di tempat itu. Lalu di tempat lain terlihat bahwa Japin sedang berusaha kabur lewat ventilasi udara yang sebelumnya dirinya rusak tutupnya menggunakan gergaji besi yang dibuat dari pakaian jenazahnya. Japin yang masuk ke dalam ventilasi yang sempit itu pun merasa lega karena sudah bisa mencium udara dari luar. Dan juga yakin akan bisa keluar dari sana lewat ventilasi itu. Bersamaan dengan hal itu, terdengar suara Hyunwoo yang memanggil namanya bertanya apakah tempat ini bisa membawa mereka keluar dari tempat ini. Jika memang begitu, dirinya juga ingin ikut dengannya keluar dari sini. Akan tetapi respon Japin berbeda. Dia ketakutan dan berteriak menyuruh Hyunwoo menjauh darinya karena menganggap Hyunwoo adalah pengkhianat yang melaporkannya ke preman itu sembari menendang-nendang Hyunwoo agar tak mengikutinya. Hyunwoo pun terkejut dengan sikap yang ditunjukkan Japin itu dan mengatakan bahwa dirinya tak akan mengadukan Japin seperti dugaannya itu. Sedangkan di luar ventilasi itu terlihat si paman yang memprovokasi Japin sebelumnya telah membawa para preman untuk menangkap mereka. Sontak suara paman yang familiar di telinga Japin itu pun mengagetkannya karena paman itu berbohong tentang Hyunwoo kepadanya. Bersamaan dengan hal itu, para preman itu pun berhasil meraih kaki Hyunwoo dan menariknya keluar dari ventilasi yang membuat Japin pun meminta agar Hyunwoo memegang tangannya dan dia bisa ikut dengannya. Namun apa yang dilakukan Hyunwoo pun di luar dugaan. Alih-alih memegang tangan Japin, Hyunwoo mengulurkan tangannya untuk memasukkan sesuatu ke saku celana Japin sembari mengorbankan dirinya dengan beralasan bahwa dirinya senang tinggal di tempat itu. Jadi Japin tak usah mencemaskannya. Bersamaan dengan hal itu, Hyunwoo pun berhasil tertangkap dan dipukuli oleh para preman-preman itu. Selama dirinya kabur dalam lorong sempit itu, suara jeritan Hyunwoo terus bergema mengiringi perjalanannya keluar dari lorong itu. Hari itu merupakan hari di mana dirinya tak mempercayai temannya dan kehilangan hal yang sangat penting baginya. Dan juga makanan pertamanya hari itu yang terbungkus selembar kertas lusuh adalah makanan yang berisi setengah dari jiwa temannya. Disitulah akhirnya Japin menyadari bahwa dirinya adalah tikus yang sangat bodoh. Kemudian kembali ke tempat Raja Neraka. Saat ini diperlihatkan bahwa setelah Raja Neraka meminta agar bisa kembali bekerja, akhirnya mendapatkan jawaban.
Di sana, Nomang bertanya apakah Raja Neraka diizinkan untuk kembali bekerja. Namun, dengan ekspresi bodohnya Raja Neraka berujar jika Kaisar Langit melarangnya untuk berbicara omong kosong. Dan dia juga mengatakan jika jumlah kekuatan yang dirinya miliki lebih banyak daripada Tulbu, maka dirinya akan otomatis kembali bekerja. Mendengar hal itu, Nomang pun menanggapi dengan menyimpulkan bahwa jika seperti itu, maka kekuatan yang dimaksud adalah kekuatan yang Raja Neraka gunakan sebelum pensiun dan bertanya bagaimana Raja Neraka bisa mendapatkannya kembali. Raja Neraka pun menanggapi dengan menjelaskan bahwa ada dua cara yang bisa dirinya lakukan. Yang pertama adalah lewat keajaiban, yaitu dirinya harus melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hal yang masuk akal atau yang semestinya dilakukan. Contohnya, seperti menelan bulan menggunakan bayangannya. Dengan sedikit panik, Nomang pun bertanya apakah seorang Raja Neraka bisa melakukan hal itu. Raja Neraka pun kembali menanggapi dengan mengatakan bahwa sepertinya itu merupakan hal yang mustahil untuk dilakukan. Karena syarat utamanya adalah dirinya harus mendapatkan kekuatan. Sedangkan dirinya hanya mendapatkan kekuatan 1 atau 2 kali di masa kejayaannya dahulu. Kemudian cara yang kedua adalah memberikan nilai kepada keberadaannya. Namun Nomang menganggap jika cara kedua itu cukup samar atau cukup ambigu menurutnya. Raja Neraka pun berkata jika dirinya juga tak begitu memahami soal itu dan ternyata Nomang menganggap ada bagian yang lemah dalam cara itu. Akan tetapi Nomang beralasan bahwa dirinya hanya tak bisa memahami jawaban para dewa atas pertanyaan itu. Namun Raja Neraka menerangkan jika diartikan dengan sederhana, maka dirinya hanya perlu memiliki bawahan yang tepat. Mendengar penjelasan itu, Nomang pun senang karena Raja Neraka saat ini sudah memiliki Jiwo dan juga Dahi sebagai bawahannya, serta tak menduga jika cara itu lebih mudah dari dugaannya. Kemudian Raja Neraka menjelaskan bahwa jika tebakannya benar, maka jumlah bawahan yang dirinya butuhkan di masa depan untuk memperoleh sebuah kekuatan adalah 1 orang saja. Lalu berpindah di tempat lain, tepatnya di tempat Japin berada saat ini. Terlihat bahwa mereka sedang berusaha kabur dari tempat itu dan dari kejaran mayat hidup Lipan. Japin yang melihat stamina Hyunwoo semakin habis khawatir karena akan gagal kabur dari tempat itu dan disusul oleh mayat hidup Lipan itu. Maka dari itu Japin memutuskan untuk mempercayakan Hyunwoo kepada Paman Park untuk membawanya keluar dari tempat ini. Dirinya akan mengulur waktu agar mereka bisa kabur walaupun harus menggunakan pakaian jenazahnya. Sontak kata-kata itu membuat Paman Park pun terkejut. Dan Hyunwoo juga keberatan dengan keputusan itu karena mereka harus keluar secara bersama-sama. Akan tetapi Japin meyakinkan Hyunwoo agar mengikuti perkataannya. Meskipun kurang bagus, pakaian jenazahnya masih bisa digunakan untuk mengulur waktu. Hyunwoo yang awalnya tak setuju pun mau tak mau menuruti keinginan Japin, namun berpesan agar Japin tak mati sebelum dirinya karena banyak hal yang ingin dirinya tanyakan kepada Japin. Japin pun terkejut mendengar kata-kata itu lalu tersenyum dan mengatakan bahwa dirinya akan berjanji untuk tak mati lebih dulu daripada Hyunwoo. Kemudian meminta Paman Park untuk pergi ke pintu keluar yang ada di depannya itu. Paman Park pun khawatir dengan pakaian jenazah Japin namun langsung menepis hal itu setelah melihat senyuman Japin dan berkata akan mempercayakannya kepada Japin si pengurus pemakaman, kemudian berlalu pergi sembari memapah Hyunwoo bersamanya. Sedangkan Japin pergi ke arah sebaliknya dan tiba-tiba terduduk serta memuntahkan darah segar dari mulutnya. Japin pun berujar jika sepertinya dirinya sudah terlalu memaksakan diri dan benar-benar sudah mencapai batasannya. Jika dirinya menggunakan pakaian jenazahnya sekali lagi, maka dirinya pasti akan kehilangan nyawanya. Akan tetapi itu lebih baik menurut Japin daripada dirinya mengalami hal yang sama seperti di masa lalu. Maka dari itu, dirinya harus menguatkan hatinya lagi karena tak bisa meninggalkan Hyunwoo lagi dengan alasan takut. Kemudian memandangi langit-langit sembari mengingat sebuah adegan film yang sangat keren. Jadi dirinya harus menjadi keren juga di momen terakhir ini.
Akan tetapi tiba-tiba dari belakang Japin muncul mayat hidup Lipan yang langsung menyerangnya. Mayat hidup Lipan itu bertanya kenapa Japin hanya sendirian serta menanyakan di mana keberadaan Hyunwoo saat ini. Japin yang menerima serangan itu pun langsung terpental dan terduduk di atas lantai. Lalu mayat hidup itu pun merasa jika Hyunwoo atau subjek ujinya pasti belum pergi jauh dan memutuskan untuk mencarinya serta mengabaikan Japin. Japin pun tak menyerah begitu saja, membiarkan mayat hidup itu untuk mengejar Hyunwoo. Makanya saat ini Japin mencoba menghentikannya dengan mengajaknya mengobrol dan mengatakan bahwa dirinya sudah melihat apa yang telah mayat hidup Lipan uji kepada Hyunwoo. Dirinya juga tak tahu alasan apa yang membuatnya mengejar Hyunwoo. Namun jika mereka sedang mencari cara untuk melepaskan pakaian jenazah dari penggunanya, dirinya tahu cara melakukannya. Bersamaan dengan hal itu, dalam hatinya Japin berujar bahwa tentu saja kata-katanya itu bohong dan dirinya tak tahu caranya sama sekali. Namun dalam kondisi luka fatal yang telah dirinya terima saat ini, pasti dirinya akan kehilangan nyawa karena kehilangan banyak darah. Jadi lebih baik dirinya berbohong agar dia tetap berada di dekatnya. Akan tetapi mayat hidup Lipan itu pun tak peduli dengan kata-kata Japin karena dirinya hanya mempercayai makhluk yang dirinya uji. Lalu meninggalkan Japin dengan berkata agar mereka bertemu di kehidupan selanjutnya karena baginya Japin sama sekali tak berharga. Akan tetapi Japin menahan ketawa hingga membuat mayat hidup itu berhenti dan menoleh ke arah Japin lagi. Lalu dengan tatapan penuh arti meminta maaf karena dirinya teringat akan Somsom. Dan dalam hati berujar bahwa selama ini dirinya sangat kesepian serta hanya ada satu tempat di mana dirinya bisa melampiaskan amarah dan kebenciannya, yaitu melalui dunia maya. Hal yang dirinya dapat dari perkelahian dengan banyak manusia anonim di tempat itulah yang membuat dirinya memiliki kemampuan memprovokasi. Jadi dirinya akan memprovokasi mayat hidup Lipan itu dengan mengatasnamakan Somsom. Sedangkan mayat hidup Lipan itu pun terlihat kesal karena tiba-tiba Japin menyebut nama katak itu. Sembari terbatuk lalu menyeringai, Japin pun berkata bahwa tak ada alasan khusus tentang itu. Hanya saja dia pernah bilang bahwa di antara para rekannya ada seseorang yang selalu gagal setiap kali melakukan uji coba. Kata Somsom juga, rekannya itu sekalipun tak pernah berhasil dan karena itulah Somsom menganggapnya bodoh. Mendengar hal itu, mayat hidup Lipan itu pun terlihat kesal sembari berkata agar Japin tak melanjutkan ocehannya itu jika tak ingin kedua tangan dan kakinya tak bisa digunakan lagi. Akan tetapi Japin tak berhenti di situ saja. Sembari menyeringai, Japin menyimpulkan jika orang yang dimaksud oleh Somsom adalah mayat hidup Lipan itu. Kemudian Japin tambah memprovokasinya lagi karena saat ini dia sudah terlihat sangat geram dengan sarkasnya menanyakan apakah dia merasa tersinggung saat ini. Mendengar kata-kata itu, emosi mayat hidup Lipan sudah tak terbendung lagi dan dengan urat-urat yang keluar dari wajahnya, dia berteriak meminta Japin untuk menutup mulutnya. Kemudian melanjutkan dengan mengatakan katak itu tak tahu apapun karena dirinya tak pernah gagal sekalipun. Semua itu hanyalah awal dari kesuksesan besar miliknya. Bersamaan dengan hal itu, mayat hidup Lipan itu pun mencekik Japin dan mengangkatnya di atas udara lalu berkata bahwa makhluk bodoh seperti Japin tak akan paham dengan misi besarnya. Sedangkan Japin saat ini mencoba menggunakan pakaian jenazahnya untuk menduplikasi hal yang pernah dirinya lihat. Dan benda yang akan dibuat dengan sisa umurnya adalah bom yang pernah dirinya lihat di dalam sebuah film. Setelah membuat bom itu, Japin pun berusaha meledakkan bom itu ke arah mayat hidup Lipan sembari berteriak bahwa misi besarmu itu akan berakhir di sini. Akan tetapi bom itu tak meledak dan hanya mengeluarkan asap kecil saja. Sontak Japin pun sadar bahwa yang ada di dalam film itu hanyalah sebuah replika. Sedangkan mayat hidup Lipan tertawa senang dan membenturkan Japin ke tembok sembari mengatakan bahwa bahkan pakaian jenazah milik Japin itu sangat konyol seperti pemiliknya. Itulah sebabnya makhluk bodoh harus mati. Bersamaan dengan hal itu, tepat di belakang mayat hidup Lipan itu terlihat Raja Neraka sudah datang ke sana sembari mengeluarkan ekspresi yang memuakkan
dan mengulang kata-kata yang diucapkan oleh mayat hidup Lipan itu, yaitu makhluk bodoh harus mati. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi dan bye-bye.